Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sampai di mana? Hadis 9 bab sifatus salat. Wa'an Ubadah hadis ke-9. Wa'an Ali sudah ya. Wa'an Abi Humaid As-Sa'idi sudah. Sifatus sholat. Ini kalau libur lama-lama kan itu. Setelah lagi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah bin Samit qala, dari Ubadah bin Samit. Samit itu artinya yang diam. Soma itu artinya diam. Dalam hadis lain, waliyakul khairan aw liyasmut. Kalian berkata baik atau diam saja. Sama kalau Nabi SAW. Dari seseorang yang bernama Ubadah bin Samit, dia berkata, tentu ini adalah sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada salat, tidak sah salat, liman bagi orang lam, tidak yaqra membaca di ummil Quran, dengan ummul Quran. Tidak sah salat orang yang tidak membaca ummul Quran. Ummul Quran itu surah apa itu? Al-Fatihah itu adalah ummul Quran. Maka tidak sah salat orang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Di antara rukun-rukun qauli itu, suratul Fatihah itu adalah salah satu rukun. Maka kalau rukunnya tidak terbaca, maka salatnya tidak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Ibnu Hibban, dan pada satu riwayat bagi Ibnu Hibban, wa Daraqutni, dan Imam Daraqutni, la tujziku salatun, tidak memadai. Kata tidak memadai berarti tidak bisa masuk di dalam kategori yang dibenarkan. Salatun, satu salat, la yuqra'u fiha, yang tidak dibaca fiha, di dalamnya, bi Fatihatil Kitab, dengan pembuka Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Jadi dalam hadis yang kedua ini, dalam riwayat yang kedua ini, dikatakan bahwa tidak memadai sholat yang tidak dibaca di dalamnya umur kita.
atau Fatihatul Kitab. Maknanya juga tidak sah. Wa fi ukhra ay wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain lagi di Ahmad wa Abi Dawud, ini riwayat Imam Ahmad dan Abi Dawud, wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan bertanya, memastikan, karena Anda itu ditawarji artinya untuk memberikan satu kepastian. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap pada sahabat-sahabat lalu mengatakan, kalian membaca ya di belakang imam kalian. Jadi ada kedengaran suara makmum itu ikut membaca ketika imam menjadi Rasulullah menjadi. Qulna, kata kami, na'am. Di sahabat-sahabat itu menjawab, iya ya Rasul. Qala, sabda beliau, la taf'alu, jangan lakukan, illa bi Fatihatil Kitab, kecuali Fatihatil Kitab, suatu Fatihah. Jadi maksudnya tidak usah ikuti imam itu baca apa-apa, kecuali yang kalian baca sebagai makmum adalah Al-Fatihah saja. Tidak usah baca yang lain. Kalau imamnya sedang baca yang lain, kalian dengarkan. Yang perlu kalian baca hanya satu, yaitu suratul Fatihah. Berarti kalau kita lihat hadis-hadis ini, apakah orang itu munfarid sendirian atau berjamaah, tetap saja ia wajib membaca suratul Fatihah. فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. فَإِنَّهُ, karena sesungguhnya la salat tidak sah itu salat liman bagi orang lam yaqra, tidak membaca biha dengannya, yaitu dengan Fatihatul Kitab itu. Nah di sini beberapa hadis yang kita baca ini menunjukkan wajibnya membaca suratul Fatihah. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, kanu adalah mereka itu yaftatihuna shalah, memulai salat, bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini tidak disebut-sebut yang lain selain daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini kalau kita mau panjang, perdebatan ini panjang. Sebab seharusnya sebelum Fatihah itu ada takbiratul ihram, gitu ya. Tidak disebut di sini. Ada doa kita, ada ta'awud, ada bismillah. Paling tidak ada takbiratul ihram yang merupakan kewajiban. Di sini juga kalau kita lihat bisa menjadi perdebatan panjang karena dia hanya mengatakan bilhamdulillahi rabbil alamin. Apa tidak dilanjut dengan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in?
Apa hanya itu saja? Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak ulama yang menggunakan dalil ini sebagai dalil tidak ada bacaan bismillah di dalam Al-Fatihah. Jadi hadis yang pertama kita baca, kanu yaftatihuna as-shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah mereka itu yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar membuka sholatnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zada Muslim menambahkan oleh Imam Muslim, la yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'atin, di awal bacaan, wala fi akhiriha, tidak juga di akhir bacaan. Ini penegasan tentang tidak ada bismillah. Di riwayat lain, riwayat daripada lafaz Imam Muslim. Wa fi riwayat dari Ahmad, ada lagi riwayat Imam Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bi Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak jahar, tidak membaca terang artinya. Tidak membaca terang pada Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mengatakan tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang kedua, tidak membaca terang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mengatakan tidak menyebut, bisa sama sekali tidak menyebut, baik secara terang maupun secara sir. Tapi kalau dia bilang tidak membaca terang, berarti ada kemungkinan dia membaca secara sir. Itu maknanya. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain di Ibnu Khuzaimah, kanu yusirruna, mereka itu membacanya dengan cara sir. Berarti tentang Bismillahirrahmanirrahim ini, pertama, bisa jadi tidak dibaca sama sekali karena tidak kedengaran. Yang kedua, bisa jadi dibaca hanya tidak dengan jahar. Ya, yang ketiga penegasannya, mereka membacanya tetapi dengan cara sir. Berarti seandainya nanti kalian menjumpai ada orang sholat jadi imam, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak ada menyebut Bismillah, maka dia gunakan hadis yang pertama, la yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim, dari riwayat Muslim, tidak ada menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca bismillah tapi dengan cara siap. Bagaimana dengan kita yang mengambil Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada hadis? Yang tadi itu adalah semua hadis-hadis tentang tidak menyebut bismillah. Menyebut bismillah dengan cara sir, tidak menjaharkan. Wa ala hadza, dan atas qaul yang ini, yuhmalun nafyu fi riwayat Muslim, yang mengandung pengertian tidak di dalam riwayat Muslim. Kan di dalam riwayat Muslim ada yang mengatakan tidak menyebut. Kalian lihat di atas tadi, la yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim, itu riwayat Muslim. Nah, setelah melihat-lihat yang tadi di bawah, kanu yusiruna, maka yuhmalun nafyu fi riwayat Muslim membawa
dibawa pemahaman tentang Nabi di dalam ayat Muslim itu khilafan liman a'allaha, sebagai perkhilafan bagi orang yang mengatakan bahwa hadis itu ada ilahnya. Di sini al-ilah dia al-Auza'i bahwa hadis ziyadah al-Qatadah mukatabatan. Jadi katanya tulisan pada al-ilah yang dimaksud di sini adalah ada tambahan ziyadah daripada Imam Muslim itu ditulis zada itu kan menambah, itu tambahan dari Qatadah. Waqad raddat hadhihi al-'illah bi anna al-Auza'i lam yanqad biha bal qad rawaha ghairu riwayah sahihah. Tapi ada juga yang membantah. Masalah yang penting ada hadisnya. Ada hadis yang mengatakan bahwa tidak menyebut bismillah, ada hadis yang mengatakan tidak jahar bismillah, ada hadis yang mengatakan membaca bismillah dengan sin. Nah, ini dia nih yang kita pakai. Wa an Nu'aim al-Mujmiri, dari Nu'aim al-Mujmiri qala Shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Aku sholat di belakang Abu Hurairah, semoga Allah meridai. Faqara'a, maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a, kemudian dia membaca bi ummil Qur'an. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Abu Hurairah. Hatta idza balagha waladhdallin, hingga ketika Abu Hurairah sampai pada kalimat waladhdallin, qala amin, dia berkata amin. Wa yaqulu kullama sajada, dan dia berkata ketika dia sujud. Wa idza qama, dan apabila dia bangun, minal julusi, daripada duduk, Allahu Akbar. Jadi ketika sujud dia katakan Allahu Akbar. Ketika dia bangun daripada duduk dia katakan Allahu Akbar. Tsumma yaqulu idza sallama, kemudian dia berkata manakala dia sudah salam, selesai salat. Selesai dia sholat Abu Hurairah, lalu dia berkata, Walladhi nafsi biyadihi, Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku ada di tangannya, demi Allah maksudnya. Ini sesungguhnya aku, kata Abu Hurairah, la ashbahukum, benar-benar menyerupakan untuk kalian, artinya memberi contoh, memberi contoh kepada kalian sholatan, satu sholat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pakai sumpah, demi Allah saya ini tadi di dalam sholat itu memberikan contoh sholat yang serupa dengan sholatnya Rasulullah SAW. Itu dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai dengan walaqali, lalu mengatakan amin, lalu ada takbir, isyallah. Yang pertama, bagi yang membaca Bismillahirrahmanirrahim jahar, sil, artinya pada tempat jahar ya jahar, tempat sil pakai. Ini yang pertama, dan ini yang dipakai oleh kita mayoritas di Indonesia. Yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah juga, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihah." Apabila kalian membaca Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, karena sesungguhnya dia Bismillahirrahmanirrahim itu ihda ayatiha, satu daripada ayatnya. Jadi satu di antara ayat surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan hadis ini. Rawahu Daraqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni wa sawwaba, dan membenarkan waqafahu, bahwa hadis ini mauquf. Mauquf maksudnya hadis ini hanya sampai kepada sahabat. Yang jelas bahwasanya membaca Bismillahirrahmanirrahim ada riwayat. Apakah kalian membacanya dengan jahar? Ada. Apakah kalian membacanya dengan sir? Ada. Ada orang yang tidak mau membacanya sama sekali pun ada. Bismillahirrahmanirrahim yang jelas adalah merupakan satu kalimat yang digunakan untuk membuka seluruh surah dalam Al-Quran kecuali satu surah At-Taubah. Semua surah-surah dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Ar-Rahman atau Al-Quran di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ini secara tegas merupakan ayat daripada Al-Quran, ada di dalam surah An-Nahl. Tapi kalau di dalam setiap surah hanya menjadi pemisah antara surah yang satu dengan surah yang lain. Sebagai ayat dia ada dalam surah An-Nahl, innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi lengkapnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atul muslim. Di sana ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah Al-Quran. Tidak boleh orang mengatakan dia bukan Al-Quran. Kalau ada orang mengatakan dia bukan Al-Quran, kafir. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah satu daripada ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl. Nah, apakah dia menjadi Bismillahirrahmanirrahim itu ayat di dalam Al-Fatihah? Ada hadis ini. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca secara sir? Ada hadis ini. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ada kalanya Rasul tidak terdengar bacaannya? Ada hadis ini. Yang paling penting di dalam sholat suratul Fatihah itu wajib dibaca. Bismillahirrahmanirrahimnya adalah menjadi perkhilafan berdasarkan hadis-hadis yang ada. Buat kita, kalau memang sudah ada hadisnya seperti ini, gunakan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi kita katakan ada dua hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memberi contoh kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah memberi contoh kepada sahabat yang lain bahwa beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada hadis tentang idza qara'tumul Fatihah faqra'u Bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha, itu beredar. Nah, seandainya kalian sedang sholat di satu tempat, imamnya tidak baca Bismillah atau tidak terdengar bacaan Bismillahnya, tidak ada masalah. Jadi bukan berarti nanti ada imam yang baca Bismillah terus baca Bismillah dia bukan berjamaah. Tetap berjamaah. Karena dia terdengar Bismillahnya atau tidak terdengar, ada dua. Ya. Wa
Abi Hurairah lagi. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza farada apabila selesai min qiraati ummil Qur'an daripada membaca ummul Qur'an. Rafa'a sautahu dia angkat suaranya. Wa qala dan berkata amin. Amin. Ini yang paling afdal. Hanya panjang, ini yang panjang. Harus pakai lagu? Tidak perlu. Ya. Ada beberapa tempat itu pakai lagu. Amin. Macam-macam. Itu kebiasaan saja. Yang jelas bahwa A-nya panjang, B-nya panjang. Amin. Amin. Ini bukan bahasa Arab. Kalian tahu? Karena sekarang ada salah lagi. Beberapa waktu yang lalu banyak saya lihat ya yang pengen lewat WA. Oh, Anda salah dalam membaca amin. Karena amin itu kalau pendek artinya ini, kalau panjang di sini maknanya ini. Tidak. Amin itu boleh dibaca 6 cara. Panjang kayak ini, A-nya panjang, B-nya panjang. Itu yang paling gampang. Amin. Boleh pendek-pendek kedua. Amin. Oh, panjang-pendek juga boleh. Amin. Pendek-panjang. Amin. Boleh. Karena ini bukan bahasa. Ini bahasa daripada satu akar dengan bahasa Suryani dan bahasa Ibrani. Sehingga orang-orang Nasoro pun dia pakai amin. Walaupun kita mereka bukan bahasa. Coba kalian lihat orang-orang Nasoro kalau dia berdoa, selesai doa itu dia bilang amin. Cuma ada beberapa mungkin Imara yang dia bilang amin. Amin. Karena memang Imara. Yang jelas bahwa amin ini maknanya dalam tafsir diterjemah lagi. Amin itu maknanya adalah istajib. Jadi makna amin itu kabulkan Allah. Ya, kabulkan ya Allah itu maknanya. Amin. Ini yang paling gampang. Ini dari Abi Hurairah hadis ini bahwa Rasulullah SAW mengangkat suara kemudian mengatakan amin. Rawahu Daraqutni wa hassanahu. Diriwayatkan Daraqutni dan mengatakan hadisnya hadis hasan. Wal Hakim dan diriwayatkan Imam Hakim wa sahahahu dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Wa li Abi Dawud wa Tirmidzi min hadis Wa'il bin Hujr nahwu. Ada lagi riwayat Abi Dawud Tirmidzi daripada hadisnya Wa'il bin Hujr sama. Nahwu artinya seumpamanya, maksudnya sama seperti hadis yang di atas. Wa an Abdullah ibni Abi Awfa dari Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun datanglah seorang laki-laki ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lalu dia berkata inni sesungguhnya la astati'u tidak mampu. Tidak astati', saya tidak mampu, saya tidak bisa. An akhudha minal Qur'ani syai'an. Mengambil, menghafal daripada Al-Quran sedikit pun. Intinya aku ini belum bisa, belum ada hafalan apapun dalam Al-Quran. Fa'allimni, maka ajarkan kepadaku
ma yujzi'uni minhu, apa yang bisa memadai. Yujzi'uni, yang memadai, yang sah buatku, minhu, daripadanya. Jadi kan tadi sudah kita bilang, kalau orang itu tidak bisa membaca Al-Fatihah maka sholatnya jadi tidak sah. Nah, sekarang ada orang yang kayaknya baru masuk Islam, dia berkata kepada Nabi dia tidak memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran. Maka dia minta kepada Nabi untuk diajarkan sesuatu yang bisa memenuhi persyaratan di dalam sholatnya itu. Faqala, maka jawab Nabi, qul, katakan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah mesti semuanya? Tidak mesti semuanya. Seandainya dia hanya bisa Allahu akbar walhamdulillah wa la ilaha illallah, itu saja. Seandainya semuanya dia bisa, ya semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dia baca. Terutama nanti seandainya ada orang baru masuk Islam. Nah, yang apa Fatihah niki? Kalau sudah alhamdulillah, alhamdulillah tahu. Kalau kita alhamdulillah doang, tidak lainan. Iya doang, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Coba alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, dia seberat. Karena panjang rasanya. Maka yang dia bisa, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, mana saja yang bisa dia lakukan itu dia lakukan. Artinya bahwa Al-Fatihah bisa diganti dengan zikir ketika orang itu belum memiliki kemampuan untuk Fatihah. Jadi orang yang masuk Islam itu sudah kewajiban sholat. Sekarang yang masuk Islam di waktu Isya, wajib dia sholat Isya. Gimana caranya? Ikut-ikutan dulu. Berdiri orang, berdiri, ajarin dia dulu apa dibaca. Allahu akbar. Coba dulu tes Allahu akbar. Tes lagi Allahu akbar. Nah, nanti kalau orang itu baca Allahu akbar. Jadi ikuti. Angkat tangan, angkat Allah. Orang rukuk saja harus baca apa? Orang bangun dari rukuk yang beda, ikut saja bangun. Berapa kali orang sholat, ikuti. Yang penting dia sudah melaksanakan wajib. Nabi Muhammad sudah sampai sekarang harus ikut. Karena bacaan yang saya bisa, tidak apa-apa. Sampai-sampai kalau zikir tidak ada sama sekali, dia boleh berdiri diam saja sepanjang bacaan Fatihah. Dia berdiri sepanjang bacaan Fatihah, tidak bilang apa-apa. Karena memang orang ini baru masuk Islam. Dia tertarik masuk Islam, gimana caranya saya masuk Islam? Ayo ikutin saya. Asyhadu, dan seterusnya sampai dia mengucap syahadatain, dia sudah resmi menjadi Islam. Dia belum bisa apa-apa, jadi waktu sudah datang ikutin. Ya, jadi tidak usah dia duduk dibebani dengan hafalan-hafalan dan sebagainya. Dia ikutin, ikut. Cuman yang ngajarnya harus pintar, ya. Artinya kalau seandainya kamu belum pas, bagus dalam mengajar, kalau ada tempat dalam mengajar, ajarin. Seandainya kamu bisa ngajarin, ajarin dia dengan serius. Sebab dia tidak tahu bagaimana caranya sholat, maka nanti jangan sampai kamu salah. Sebab kalau kamu salah mengajarkannya, maka dia sangka dia benar, maka dia pun akan salah. Ya. Jangan kamu sampai Allahu Akbar sampai lihat dia, jangan lihat. Ya. Soalnya nanti kalau dia ikut sholat, oh sambil boleh melihat dia. Allahu Akbar, saya melihat sana kemana. Apalagi sambil ngomong, Allahu Akbar ikutin. Benar. Nah, ini dia bilang, boleh ngobrol lihat.
Jadi serius. Al-hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wa Daraqutni wal Hakim. Terdapat lagi satu hadis. Wa Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusalli, beliau salat, bina, bersama kami, fayaqra'u, maka beliau membaca, fil zuhri wal asri, pada salat zuhur dan salat asar, fil rak'atainil ulayain, pada dua rakaat yang pertama, bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihah kitab, yaitu Al-Fatihah maksudnya, wasuratain, dan dua surat, wa yusmi'unal ayata, dan memperdengarkan ayat itu, ahyanan, kadang-kadang. Di salat zuhur sama salat asar, kan salat zuhur sama salat asar biasanya sir, ya, tak kedengaran. Tapi kadang-kadang yusmi'unan, memperdengarkan. Jadi kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun salat zuhur, salat asar suaranya besar. Tapi ahyanan itu artinya kadang-kadang, tidak selalu. Artinya nanti kalau ada kamu dengar seorang imam salat zuhur atau salat asar tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Nabi kadang-kadang juga memperdengarkan bacaan walaupun dia siap. Wa yutawwilur rak'atal ula, dan memanjangkan rakaat pertama. Ya. Yang ula-ula itu panjang dia. Wa yaqra'u fil akharayaini, fil ukhrayaini, dan beliau membaca fil ukhrayain, pada dua rakaat yang lain. Ukhra yang pakai bukan akhir tapi ukhra. Dan beliau membaca pada dua rakaat yang lain bi Fatihatil Kitab, dengan membaca suratul Fatihah saja. Tidak ada membaca surah selain daripada Al-Fatihah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Berarti hadis ini dasar dalil bahwasanya membaca surah itu hanya di rakaat pertama dan kedua. Rakaat ketiga dan keempat tidak ada membaca surah. Yang kedua, bahwa Nabi kadang-kadang juga bersuara memperdengarkan bacaan surahnya walaupun itu pada zuhur dan asar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab. Al-Fatihah.